Tanah tiba-tiba mulai bergetar. Awan gas mulai terbentuk di langit, membuat suasana menjadi gelap di siang bolong. Bagian-bagian tanah mulai membengkak, terangkat, bahkan runtuh. Ini adalah tanda-tanda khas gunung berapi yang akan segera meletus, dan inilah yang bisa dengan mudah terjadi lagi pada Gunung Spur. Gunung itu hanya berjarak sekitar 75 mil dari Anchorage, salah satu kota tersibuk di Alaska. Lebih dari setengah populasi negara bagian paling utara di AS tinggal di sana. Ada juga sejumlah besar kargo udara yang melewati bandara internasionalnya setiap hari. Jadi, kapanpun gunung berapi sedekat ini dengan pusat vital mulai menunjukkan aktivitas, orang-orang langsung memperhatikannya. Sebagai informasi, sekitar 350 juta orang di dunia tinggal dalam jangkauan bahaya gunung berapi aktif. Itu berarti sekitar 1 dari 20 orang tinggal di area yang berisiko terkena aktivitas vulkanik. Orang Alaska mungkin berharap kebangkitan Gunung Spur hanyalah fiksi, tapi kenyataannya emang benar terjadi. Observatorium Gunung Berapi Alaska mendeteksi beberapa tanda saya akan meletus dari Gunung Spur. Sampai-sampai mereka menaikkan tingkat siaga menjadi kuning, yang berarti ada kegelisahan di atas tingkat normal. Spur meletus 2 kali di era 90-an dan letusannya dahsyat. Dalam skala 1 sampai 10, letusan ini bernilai 6 atau 7. Nggak terlalu buruk, tapi tetap saja menyebabkan kerugian sebesar 10 hingga 17 juta dolar. Namun, angka-angka ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan letusan redup di Alaska tahun 1988, gunung berapi lain yang meletus dan menyebabkan kerugian luar biasa sebesar 345 juta dolar. Terutama karena abu letusan tersebut mengenai mesin pesawat, seperti KLM 747 yang kehilangan tenaga setelah semua mesinnya mati akibat abu tersebut. Jika sebelumnya orang-orang tidak memperhatikan geologi Alaska yang tidak stabil, ya mereka pasti mulai memperhatikannya setelah kejadian itu. Saat memikirkan bahaya vulkanik, hal pertama yang terlintas adalah Pompei, Italia. Itu skenario terburuk, kota yang dilalap lava. Spur tampak tidak berbahaya dibanding Vesuvio, namun menimbulkan kerusakan besar. Letusan terakhir pada tahun 90 melontarkan aerosol hingga 60.000 kaki ke atmosfer. Mari kita luruskan dasar ilmiahnya di sini. Bayangkan aerosol vulkanik seperti partikel cair yang dilepaskan ke atmosfer selama letusan. Partikel ini terbentuk saat gas gunung berapi, seperti sulfur dioksida, menyatu dengan air dan partikel lain di atmosfer. Aerosol ini bisa mendinginkan permukaan bumi karena memantulkan sinar matahari ke luar angkasa. Bukan itu saja, aerosol ini bisa bertahan di atmosfer selama beberapa tahun setelah letusan, memicu banyak masalah kesehatan. Letusan melepaskan aliran piroklastik berupa gas panas dan abu, serta banjir lumpur tebal yang dikenal sebagai lahar. Ada juga batu-batu besar vulkanik yang masif. Bongkahan batu ini, beberapa di antaranya berukuran lebih dari 1 meter, terlontar keluar seperti peluru meriam alami, mendarat lebih dari 10 km jauhnya. Semua panas vulkanik itu melelehkan sebagian gletser di dekatnya, pemicu aliran material yang menutup sungai Chechenichna dan menciptakan sebuah danau baru di sepanjang lembah. Namun, ada juga sisi positif dari letusan pertama Spur. Pelajaran utamanya adalah pemantauan gunung berapi sangat bermanfaat. Pemantauan lokal mampu mengurangi kerugian ekonomi akibat letusan, terutama bagi kota dengan lalu lintas udara yang padat. Spur dianggap tidak aktif, namun dapat meletus sewaktu-waktu. Gunung berapi diklasifikasikan sebagai aktif, dorman, maupun punah berdasarkan tingkat aktivitasnya. Jika aktif, gunung kerap bergemuruh dan meletus rutin. Dorman ada aktivitas baru-baru ini, namun saat ini tenang. Punah berarti tanpa aktivitas, jadi dianggap tuntas selamanya. Salah satu gunung berapi aktif paling berbahaya di Amerika Serikat adalah Gunung St. Helens. Gunung berapi ini sebenarnya bertanggung jawab atas letusan paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat.
Letusan terakhirnya begitu dahsyat, hingga sekitar 1.003 kaki dari puncaknya terlempar. Pada dasarnya, bagian atas gunung itu lenyap. Dan jika kamu mengira awan abu Gunung Spur sudah mengesankan, St. Helens jauh lebih hebat karena melontarkan abunya setinggi 80.000 kaki ke langit. Wilayah timur Washington pun tenggelam dalam kegelapan total. Tapi bukan hanya itu saja. Dalam 3 menit, letusan melontarkan 3,7 miliar kubik batu dan debu panas, cukup mengisi 1 juta kolam renang di area seluas 230 mil persegi hutan subur. Sebenarnya, gempa yang menandai letusan mulai berminggu-minggu sebelum 18 Mei 1980. Guncangan berkekuatan 5,0 skala Richter terjadi, memicu longsor di sisi gunung berapi itu. Pada akhir tanggal resmi letusan, 57 orang telah kehilangan nyawa. Hampir 7.000 hewan buruan besar seperti rusa dan elk musnah, dan jutaan burung tergeletak berserakan di tanah yang hangus. Para peneliti tidak berpikir bahwa St. Helens akan meletus sedahsyat itu dalam waktu dekat, namun mereka tetap mengawasinya karena gunung ini belum benar-benar selesai. Kata volcano berasal dari nama Romawi Vulcan, yang merupakan dewa api dalam mitologi Romawi. Letusan sering terjadi di titik pertemuan lempeng tektonik, yaitu bagian-bagian permukaan bumi yang menyatu seperti potongan puzzle. Cincin api yang terletak di Samudra Pasifik adalah zona bahaya dunia jika berbicara tentang gunung berapi. Cincin api ini memiliki antara 750 hingga 915 gunung berapi aktif. Gunung berapi terbesar yang terletak di cincin api, sekaligus gunung berapi aktif terbesar di dunia, adalah Mauna Loa. Gunung ini memiliki ketinggian lebih dari 13.000 kaki dan terletak di Hawaii. Para peneliti mengatakan bahwa Mauna Loa telah meletus setidaknya selama 700.000 tahun. Letusan terbarunya mulai 27 November 2022 hingga 13 Desember. Gunung ini tenang sejak 1980-an sebelum bangun kembali. Berkat pemantauan rutin Observatorium Gunung Berapi Hawaii, tidak ada korban jiwa saat letusan terakhir. Para ilmuwan banyak berinvestasi pada pemantauan gunung berapi demi menekan bahaya ekonomi serta menyelamatkan nyawa. Upaya terbaru yang dilakukan adalah dengan mengebor ke dalam gunung berapi. Baru-baru ini, sekelompok ilmuwan pergi jauh-jauh ke Islandia, salah satu kawasan panas vulkanik di dunia. Ada sekitar 33 gunung berapi aktif hanya di Islandia, tetapi yang paling menarik perhatian mereka adalah gunung berapi Krafla. Krafla telah meletus sekitar 30 kali dalam 1000 tahun terakhir, dan letusan terbarunya terjadi pada pertengahan tahun 1980-an. Proyek Krafla Magma Testbed, KMT, ini bertujuan guna lebih memahami perilaku magma di bawah tanah. Penelitian pengeboran ini untuk memprediksi berbagai risiko letusan serta dapat membantu mendorong kemajuan energi panas bumi. Bayangkan memiliki listrik dari sumber tenaga vulkanik yang tak terbatas. Tim KMP akan mulai mengebor lubang jauh ke dalam tanah vulkanik pada tahun 2027. Mereka menargetkan mencapai 1 mil ke dalam tanah. Namun, memantau lava di permukaan berbeda dengan di bawah tanah. Hal ini membantu peneliti mendengarkan denyut nadi bumi. Penelitian ini sama revolusionernya ketika manusia pertama kali ke bulan. Oh, dan berbicara tentang itu, saya terkejut mengetahui bahwa gunung berapi ada di seluruh tata surya. Ya, planet dan bulan lain juga memiliki gunung berapi. Gunung berapi terbesar di tata surya kita adalah Olympus Mons di Mars. Itu adalah gunung berapi perisai, mirip dengan yang membentuk kepulauan Hawaii. Lebarnya sekitar 370 mil. Jika kita pindahkan ke bumi, gunung itu hampir menutupi seluruh Polandia.